Loh, ini hostnya Joshua ngomong loh. TU kok bisa sadar dari Weh, makhluk pemakan ketombe, Homo akal? sapiens erectus. Kok bisa dengerin orang ngomong nggak? Iya, kau Nggak, apa fungsinya ya telinga diberi kau dua jangan dulu sementara mulut diberi satu? Apa nggak fungsinya usah telinga diberi dua sementara mulut diberi satu? Banyakin mendengar dulu, bre. hewan kau diam dulu aja. Saya ngomong dengan si dokter akal-akalan dulu ini. Iya, Jangan dia mau kau tuh ngomong ada-ada kepotong. Kayak ngomong mana? Kayak mana kalian mau ngomong? Apa yang mau kami ambil poinnya? Dia sudah ngomong total kepotong. TU bertobat dari kau. Itu kan namanya Iya, dia kan tadi ngomong kepotong. iya karena isinya cuma akal-akalan gitu. Ya dengarkan dulu, selesai dia berstatement baru nanti kau Iya, jadi tanggapi. pantas dikasih nama dokter akal-akalan. Itu yang benar. Ini kelakuan orang yang Roh Kudusnya nggak bisa dikontrol ya. Iya, kau itu sudah kerasukan jin Ini korin, makanya ini nipu gejala awal. terus, akal-akalan saja kau. Ya, ini gejala awal dari orang-orang yang Kerasukan jin keturunan. korin kau. Lihatlah. Udahlah, Alfi bisa diperbaiki nggak akal orang itu dulu? Takut dia, dokter akal-akalan. Hari ini ku panggil kau dokter akal-akalan gitu. Makanya jangan suka. Ya, kita kalau ngomong kan by data. Silakan ditanya sama Pastor Sarah. Ya, ada orangnya. Kecuali kita ngomong tanpa ada orangnya nih. Contoh, apa yang dilakukan oleh Polycarpus. Ngeklaim sepihak Yesus Tuhan. Yesusnya udah nggak ada, nggak bisa ditanyain. Oh, Paulus ya mengklaim bahwa dia ketemu Yesus. Nggak bisa dikonfirmasi. Nah, itu baru namanya akal-akalan. Tapi kalau kita kan ngomong semua ada datanya, ada buktinya. Bahkan manusia masih bisa hidup, masih bisa dicari, masih bisa ditanyain benar nggak yang diklaim oleh ya. Bahkan saya ingat sekali waktu Paul Jang ngamu-ngamu, dia bikin komal, ya dia bikin diskusi, dia bilang apa yang terjadi dengan pendeta di Indonesia? Kenapa pendeta berantem sama pendeta HMC yang jadi penengahnya? HMC jadi wasit yang adilnya. Ini kan ngamuk mereka ya. Jadi ya udahlah. Kita bisa lihat bagaimana kelakuan mereka. Ini Mereka Madia mau tanya, ini Elia Meron ini yang pernah sama Lina Wijaya yang digosipkan pernah kena penyakit mematikan itu kah Elia Meronnya ini, Ahi? Kalau dibilang Iya. gosip kan enggak sih, itu info dari Lina Wijaya bahwa Elia Miron kena penyakit 3 huruf dan itu dikonfirmasi oleh Sofiatul. Dibilang Sofiatul ya memang benar, tapi itu masa lalu dan dia sudah bertobat. Ya, dibilang sama Sofiatul si Elia ini sudah bertobat, jadi ya sudahlah. Ya namanya sudah bertobat, jangan lagi gitu. Iya. Gitu. Ya. Jadi bagi teman-teman, kita nggak tahu siapa yang bertobat nggak bertobat. Karena gimana cara mengukur orang bertobat atau nggak? Apakah cuma dengan statement, ataukah kita lihat perbuatannya, kan begitu. Jadi kalau mereka ini, apa ya, saya kadang bingung gitu. Selalu mengatakan dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mereka malah membimbing mereka kepada berantem. Ya, kita lihat, makin hari kan di komal-komal ini makin sering mereka berantem sesama mereka. Apakah ini karena tuntutan Roh Kudusnya? Atau karena apa? Nggak ngerti saya. Ya mungkin Alfi nih. Menurut lu karena apa nih mereka seperti itu, Alfi? Karena varian roh biasanya itu, Bang. Artinya Roh Kudusnya banyak varian, bukan satu. Iya, selain daripada varian teks yang terjadi di Biblos, varian roh itu sepertinya juga ada. Oh, begitu ya. Artinya ada Roh Kudus yang berbeda-beda ini ya. Jadi Roh Kudus itu bukan satu pribadi, tapi banyak gitu ya. Tapi itu jenis makhluknya mungkin. Iya, kita kan nggak tahu nih identitas dari Roh Kudus ini seperti apa gitu. Yang pihak Oneness mengklaim mereka dikaruniai Roh Kudus. Tritung juga sama. Selain Tritung dan Oneness, anak-anak saksi Yehova juga merasa dikaruniai Roh Kudus kan. Jadi yang salah yang mana itu rohnya itu? Nggak ngerti ya. Itulah aku yang dari dulu bingung. Apakah harus ada ini ya, dukun khusus Roh Kudus mungkin? Ini aneh mereka ini ya. Jadi kalau dibilang menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni, ya mereka inilah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Mengatakan dirinya punya Roh Kudus, tapi kelakuannya bejat, kelakuannya nggak benar. Inilah penghujat Roh Kudus. Sama kayak kita gitu kan. Misalnya kita mewakili negara kita nih. Ataupun kita ini adalah duta besar, ya konsulat perwakilan negara kita. Terus kelakuan kita nggak benar. Siapa yang kita permalukan? Negara kita.
bukan diri kita saja gitu. Kalian kalau buat onar di negara orang, yang kalian permalukan itu negara kalian. Sama kayak mereka ini, yang mereka permalukan tuh Roh Kudus. Karena mereka selalu gembar-gembornya punya Roh Kudus, ngomong nggak bisa teratur. Tadi saya tanya, udah selesai belum ngomong? Kalau belum saya kasih. Ya, saya kasih. Tapi ngerocos aja gitu kan. Karena menurut mereka dengan modal ngerocos, mereka udah kelihatan pintar. Itu standar di mereka. Banyak ngomong dianggap pintar oleh laskar-laskar mereka. Ini kacau memang. Ya, mungkin Alfi, ada tambahan nggak melihat kelakuan-kelakuan mereka nih? Ya, implementasi pengajaran Islam aja lagi guys yang kita perkuat. Mereka biarlah mereka, kalau di Islam kita tuh diminta untuk diam dan ngomong pada saat diminta ngomong tuh. Bukan ngomong terus sampai disuruh diam, diminta untuk diam kan gitu ya. Islam tuh diajarkan baginda untuk berkata-kata atau ngomongin hal yang penting gitu. Bukan yang penting ngomong, tapi ngomongin yang penting. Beda sama mereka, Kojul. Mereka tuh bodoh amat, yang penting nyerang kan gitu. Selama ini kan begitu tuh. Ya, yang penting bunyi. Yang Ini penting tadi bunyi. aku baru reaksi satu video dari Katolik, di mana teman-teman Katolik bilang bahwa pendeta MIM ini ya itu, yang penting ngomong gitu, yang penting bocor aja, tapi nggak tahu apapun yang dia sampaikan. Banyak kok pendeta-pendeta senior yang mengkritisi Elia Moron ini. Iya, pengajarannya juga kacau sih. Elia Miron, ya dia kan bukan ini ya, bukan seorang tamatan teolog, nggak ngerti teologi, cuman modal terkenal dikasih panggung. Karena memang kita nggak pungkiri di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini sensasi mengalahkan prestasi. Kalian boleh lihat, Betul. banyak orang itu ya karena sensasi terkenal, bukan karena prestasinya. Ya, Ya, Elia Miron, apa sensasi yang dia lakukan? Yang pertama, bentuknya saja sudah sensasi kan gitu. Bentuknya saja sudah nilai jual. Apapun ceritanya, cover menentukan guys. Jadi kalau ada yang bilang don't judge book from the cover, susah juga gitu. Kalau covernya nggak menarik, ya biasanya orang juga belum melirik. Elia Miron pintar. Dia pintar dengan covernya. Begitu juga dengan Agatha. Dan itu dibongkar sama Lina Wijaya kan. Kenapa Agatha menggunakan hijab di pertama sekali dia muncul? Itu supaya menarik perhatian dan membuat sensasi. Dan Lina Wijaya juga diajak untuk pakai hijab supaya viral, supaya laku, supaya menarik. Jadi memang ya mereka tuh pinginnya ya viral aja gitu. Viral, ya nyari duit. Selesai itu ya masa bodoh dengan kekristenan. Kita lihat imbas dari munculnya Polycarpus ini. Siapa yang jadi korban? Kristen. Ya, siapa yang sekarang dipandang negatif oleh saudara-saudara Muslim? Jemaat-jemaat Kristen yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau ada yang bilang loh sekarang kok sulit kali ya mau buka gereja, mau beribadah, kenapa nggak dikasih izin? Kenapa nggak diteken izinnya? Ya karena umat Muslim udah resah, umat Muslim udah muak gitu. Gara-gara hujatan demi hujatan di medsos ini dan tidak ada satupun pemuka agama Kristen yang berani speak up dan mengutuk tindakan-tindakan Polycarpus. Beda dengan di Islam. Coba lihat di Islam, kalau ada yang kelakuannya nggak benar, mengatasnamakan Islam ya, mengklaim dirinya Islam, terus perbuatannya nggak benar. Langsung tuh, MUI, ada pemuka agama dari Islam yang berani ngomong bahwa tindakan orang tersebut salah dan mengutuk keras. Kita berani mengkritisi orang-orang yang nggak benar. Betul nggak? Sudah berapa banyak tuh ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang nggak benar mengatasnamakan Islam. Dikutuk keras. Langsung kita berani speak up. Tapi mereka mana? Mana pernyataan gereja untuk orang-orang seperti Agatha, Edwin? Ya, nggak ada satupun. Malah mendukung. Mereka mendukung. Saya ingat sekali waktu itu ada beberapa pendeta dan mereka tuh bukan pendeta biasa ya. Mereka tuh pemuka di gereja-gereja mereka. Saya bilang bagaimana tanggapannya tentang Saifuddin. Oh kami nggak boleh menghakimi gitu kan. Nggak boleh menghakimi. Dilarang di agama kami gitu kan. Tiba-tiba bulan depannya mereka WA saya. Yuk kita diskusi yuk. Bahas apa? Bahas tentang Zuma. Tentang Ustadz Kainama. Loh, apa ini saya bilang? Bukannya kalian dilarang menghakimi? Oh enggak, kalau khusus mereka memang harus dihakimi. Jadi standarnya tuh luar biasa gitu.
Nggak boleh menghakimi cuman kalau yang Kristen. Kalau yang Islam paling cepat penghakimannya. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Jadi, ya, standar janda itu selalu ada di mereka. Gajah di kelopak mata nggak kelihatan gitu ya. Sementara semut di seberang sungai pengen kali dilihat itu. Aneh sekali. Ya, tapi alhamdulillah udah ada satu persatu yang bertobat juga setelah mereka lihat kelakuan mereka. Tapi dari jemaat biasanya ya. Kayak Chandra Ginting, kalau teman-teman tanya, kenapa Chandra Ginting udah nggak muncul bang? Ya karena dia sudah malu melihat kelakuan teman-temannya. Ya, Ahi, ini kan ada informasi baru nih, Ahi. Siapa tahu belum dengar nih. Lina Wijaya memberikan informasi bahwa mungkin ada YouTuber TikToker namanya Nathan. Itu ternyata negatif juga menurut pandangan Lina Wijaya, Ahi. Untuk Nathan ini ternyata dia mengambil uang Lina Wijaya, Ahi. Ini ada rekamannya juga. Ini informasi ya, Nathan namanya. Nah. Oke, Nathan tahu yang sering buka komal. Tapi bukankah mereka saling mengambil uang itu sudah satu kayak ini ya, satu hal yang pasti dilakukan gitu. Siapa yang tidak mencuri antar mereka? Coba sebut satu nama yang tidak ujung-ujungnya itu saling berebut yang namanya uang. Iya. Kelihatannya hampir semua kelihatannya berebut uang itu. Nah, misalkan Nathan dengan siapa Raji yang pernah masuk menjadi murtad itu kan, Raji kan berebut uang juga. Lina Wijaya dengan Raji 75 juta itu kan berebut uang juga. Nah, sekarang Nathan dengan Lina Wijaya kan masalah akun. Jadi akun Lina Wijaya itu kan dibuatkan Nathan, uangnya hasil dari Lina Wijaya yang di akun itu diambil oleh Nathan. Nah, seperti itu Hai informasinya. Iya, namanya juga Lina tak berdaya ya. Berdayanya uangnya bisa diambil. Ya kalau itu udah sering kita dengar tuh. Nathan sering ngasih akun, tapi nanti akunnya punya penghasilan diambil balik sama dia. Itu udah banyak kejadiannya kok. Ya mereka aja yang masih bodoh gitu. Mereka tuh kan udah sering jatuh di lubang yang sama, tapi masih mau jatuh. Sudah pernah ada yang namanya mafia donasi. Masih aja jatuh di lubang mafia donasi. Dari dulu tuh. Nggak ngerti aku. Mereka yang bodoh atau yang nipunya yang pintar. Nah, Oke, kita cari Oten aja biar lucu. Ya, Iya, bagi teman-teman sambil- Kristen yang mau sambil diskusi. cari Oten. Ya, kita bahas tentang tai lembu menghapus dosa ya. Mengapa mereka sangat bangga dengan tai lembu yang dibakar ini, guys? Kenapa tai lembu harus dibakar ya? Dan Nah. apakah Indonesia bisa menjadi eksportir tai lembu untuk teman-teman kita coten di luar sana? Ya ada lagu Bang Media, aku mute dulu. Ya, Hai. Ada lagu ini, lagu Jawa. Oh, lagu-lagu. Ntar carikan lagu-lagu. Nah, Bukan, jangan, maksudnya ada lagu, ada suara bahaya. lagu terbarunya ini lagunya sedih sih lagunya nih. Jangan ada lagu bang, jangan ada lagu. Jangan ada lagu. Untuk Oke. konten ya. Ntar carikan lagu lah. Jangan ada lagu. Waduh, ini bahaya nih Bang Madia nih. Helicak, halo, selamat malam Helicak. Selamat pagi. Oke, selamat malam kalau di sini Bang. Iya, aku selamat pagi di sini nih. Oke, mantap. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Helicak? Ini apa nih? Tai lembu nih, berarti otaknya kagak ini nih. Ntar lu, coba ayatnya di mana nih? Ayatnya di Keluaran 29:14. Coba baca. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi itu Sebelum masuk ke situ, gue mau nanya nih. Kira-kira Allah yang kasih firman ini sama Allahnya Muhammad sama nggak? Nah itu dia yang perlu kita pertanyakan juga Bang. Sekarang maksudnya coba ente jawab. Allahnya sama nggak? Abang kira-kira? abang nanya dari perspektif Islam atau dari perspektif Keyahudian? Ya kan sekarang orang Islam bilangnya Allahnya sama. Allahnya Musa sama Allahnya. Gak Ini kan yang berfirman ini kan Allahnya Musa nih. Kira-kira sama nggak sama Allahnya Muhammad nih? apa validasinya bahwa yang ngomong di situ Allahnya Musa? Nah iyalah, itu kan tadi bacanya di mana? Di Mamat.
Waduh, ayat sendiri nggak tahu. Ente baca di mana bahwa tadi? yang Sekarang ngomong itu di sana kan itu perjanjian beneran lama. Allahnya Musa. Apa Yang itu jelas perjanjian firman lama? Ya, Yahudi tidak mengenal perjanjian lama. Iya, sekarang ini kan adanya di kitabnya Musa nih. Sekarang Allahnya sama nggak kira-kira? Sejak Yang kasih firman ini sama firman Muhammad? Jawab dulu Apa dong. validasinya? Apa validasinya bahwa itu adalah kitabnya Musa? Lah heran gue. Hah? Sekarang gak berani jawab. Bukan nggak berani, validasinya apa dulu bahwa itu kitabnya Musa? Emangnya itu penulisnya Musa? Lah iya, coba tadi bacanya di mana? Coba ini di mana nih? Bang, abang nggak pernah baca Bible, masa nggak tahu ayatnya? Oh, kan gue kagak ngapal kayak orang Islam yang tukang-tukang ngapal. Oh, otak abang nggak bisa untuk menghafal. Coba ini di mana nih? Ayo, Nggak. ayo. Cari. Sebelum tadi udah disebutkan padahal ya. Jadi Tadi- kelima kitab yang ada di perjanjian lama itu penulisnya Musa gitu. Iya, iyalah. Oh, pasti. Pasti sebagiannya ada yang lain. Yosua nulis. Coba kode friend dulu bang, supaya lebih pasti jawabannya. Enggak, sekarang ini kira-kira sama nggak nih firman yang disampaikan untuk Musa ini? Yang disampaikan, yang ditulis Enggak, Musa ini, masalahnya sama nggak nggak ada sama validasinya. Allah? Ntar dulu. Ntar, maksudnya biar dijawab nih, berani jawab nggak? Oh, bisa dijawab. Nah, ini Allahnya sama nggak? Allahnya sama nggak nih? Coba kita ganti dengan kata Tuhan. Tuhannya sama nggak gitu? Kan gitu ya. Jelas beda. Jangan pakai kata Tuhan, pakai kata Allah. Ilah lah, nggak usah pakai kata ilahnya sama. Apakah Sesembahannya ilahnya sama nggak? kan gitu? Nah, kan enak gitu. ilah. Sesembahannya sama nggak? Sesembahannya sama nggak? Oh enggak. Enggak. Beda. Oh beda. Berarti Beda. Allahnya Musa sama Allahnya Muhammad beda. Nah, udah kejawabkan. Nah, sekarang gini, Bang. Ya kan? Yesus itu orang Allahnya Israel atau Allah Muhammad beda. ilah Israel? Ntar dulu, Allahnya Muhammad Yesus beda. itu Allahnya Isa sama orang Allahnya Israel atau ilah Israel? Dulu, Yesus itu Allahnya Muhammad orang beda sama Israel. Allahnya Musa. Nah kenapa Islam nyamain? Siapa yang nyamain? Lah nabi-nabinya Israel kenapa dicomot sama Islam kalau Allahnya beda? Sejak kapan Islam nyomot-nyomot Nabi Israel? Wah. Coba kasih tahu saya sejak kapan? Sejak kapan? Islam itu adanya abad ke-7. Ya Ya, sejak tahu. kapan kami orang Ya, kan? mengambil nabi-nabimu yang ada di dalam Bible? Sejak kapan? Semuanya Bentar. katanya Allahnya beda, ya kan? Coba. Tadi Allahnya Musa sama Allahnya Muhammad beda. Kasih satu kata yang nikut di dalam Hebrunya itu tervokalkan Musa. Mana? Berikan saya satu dalil di dalam tanah yang huruf dan nikutnya itu tervokalkan Musa. Ada nggak? Enggak, sekarang kan yang penting Allahnya beda. Nah, kenapa Ilah, Islam ngeklaim nabi-nabinya ilah. Israel ke Islam? Oh, nggak ada, bre. Loh, Nabi-nabi. kagak bre. Oke. Coba. Dengarkan saya ya, dengarkan saya dulu. Nabi-nabi di dalam kitab Anda itu ternistakan. Contoh Daud penguntit, Lut kawin sama anaknya 2 orang, Skidi papap. Gak ada, bre. Islam gak mengimani itu. Apa-apaan coba? Mana ada Islam Allahnya menceritakan? beda. Itu Allahnya beda. Kenapa? Loh. Lu jadi iyalah. Iya, Allahnya disitulah beda lah. disitulah bedanya. Iya. Ilahnya yang ada di kitab Anda menceritakan Daud itu menguntit orang mandi. Allahnya Musa berarti Skidi sama. papap. Ini Allahnya Iya, beda, nggak sama. Iya beda. Iya, Terus, kalau Allahnya beda jangan Kan- ngeklaim dong. oke, Yesus itu orang Israel atau ilah Israel? Aduh. Yesus itu ilah Israel atau orang Israel? Silakan. Yesus itu firmannya Allah. Yang jadi Ilah manusia. Israel atau Oke. orang Israel? Silakan. Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Orang Israel tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi sampai sekarang mereka masih menanti juru selamat. Oh, jelas dong, Yesus pun gagal menyelamatkan Israel. Tapi orang Yahudi banyak yang mengaku Yesus sebagai juru selamat. Murid-muridnya orang Israel. Hah? Nah, kalau yang ayat ini berarti Kok ngaku Yesus itu? emang kalau misalnya ayat ini yang dibawa berarti memang susah kalau ini orang Islam di Yunus 94 suruh ngertiin
Kalau kagak ngerti Quran, suruh nanya orang Kristen. Nah ini baca ginian mau ngertiin orang Islam, mau ngertiin ayat Alkitab orang Kristen yang ngawur. Ulangi Yunus 94 itu gimana? Ulangi. Iya, Muhammad kalau tidak mengerti suruh baca orang yang baca kitab, kalau ngerti suruh nanya tuh di Yunus 94 tuh. Nah ini Islam mau ngertiin ayat ini berarti ngawur lah. Nanya Baca ke siapa? kagak ngerti lu pada lu. Nanya ke siapa? Ke kalian di Mbah Yunani, Bani terjemahan gitu. Yang baca kitab. Nah, yang kalau yang Islam ini mau ngerti Kalian aja, woi. jelas ngawur lah, baca dong dari pertama tuh. Kalian aja gini ya, kalian aja baca kitab terjemahan. Kami mau nanya ke kalian gitu. Di perintah Quran lu suruh nanya tuh yang baca kitab. Iya, yang baca Itu lebih kitab. pintar dari Nabi lu dong ya. Ahlul kitab itu orang-orang yang ilmu ulumul kitab. Kalian baca terjemahan kitab full subtitle. Apa yang mau dipelajari dari kalian? Aduh, heran Apa? gua sama Islam nih. Baca cuma sepanggal ayat doang, itu ayat itu di atas lagi menerangkan bagaimana Musa Harun dan anaknya mau dijadikan imam. Itu prosesnya sedang terjadi. Nah di bawah itu baru itulah korban bakaran. Aduh. Iya kan, Kotorannya itu suruh dibakar di luar kemah. tainya itu korban disuruh penebus bakar, salah kan? disuruh bakar di luar kemah. Aduh, dasar emang susah ngerti. Iya, berarti Otaknya di kagak sana ada. kotoran Ini lembu itu untuk menghapus dosa kan? Ngawur aja otaknya. Loh, kenapa kotorannya ikut dibakar? Loh, itu kan kagak dipakai di luar kemah tuh dibakar, ngerti nggak? Makanya kalau baca Iya, itu, tapi kita itu nggak saya sedang Islam bercerita koordinasinya. dia itu dibakar di mana, Bre. Kita nggak sedang berbicara dia itu dibakar di mana, tapi tujuan pembakaran itu untuk apa? Penghapus dosa kan? ngawur kalau gitu. Itulah makanya gue Terus apa tujuannya? Terus apa tujuannya? Itu yang dijelas untuk korban penghapus dosa, itu yang di atas itu kejadian itu yang sedang diterangkan bahwa itu penghapus dosa. Nah kotorannya bakal apa? Apa hubungannya sama kotoran? Baca dong. Terus dari atas. kenapa? Terus kenapa Otaknya kagak nyampe, kotorannya? emang susah dah. Terus kenapa kotorannya ikut dibakar? Ya namanya kotoran kagak dipakai, suruh bakar di luar kemah. Yang penghapus dosa itu yang ada di dalam kemah. Aduh. Emang otaknya kagak nyampe, susah juga kalau gini deh emang. Alfi, gimana nyambung? Dia aja nggak tahu ayatnya isinya apa. Apa yang lu Ya itu udah gue baca, ini kan Islam kan ngawur nih ngertiin ayat. Coba kau baca dulu dalilnya. Ini yang gue udah jelasin tadi tuh. Enggak, baca dulu. dari atas. Itu tentang Coba baca. Harun dan anaknya- Baca dulu. anaknya mau ditabiskan jadi imam. Iya, coba baca. Baca dulu. Satu perikop. Udah kagak. Baca dulu. Udah gue jelasin tuh. Ya udah baca lah. Baca dulu. Lu baca aja kalau lu mau baca. Loh, tadi lu Afi, lu kalau ngomong sama Oten tuh jangan tinggi-tinggi, nggak sampai otaknya. Gue udah bilang sama lu kemarin, diturunin Nah, dikit. yang kagak nyampe ini otaknya udah berusaha nurunin ini Bu Yuni. Aduh, malu aku ngomong sama Oten nggak nyambung kayak gini. Otaknya dia terlalu otak seperti ente yang kagak nyampe, apalagi kalau Islam perempuan kan otaknya katanya setengah tuh kata nabinya tuh. otak perempuan Islam itu Itu kata seperempat. nabinya loh, bukan kata orang lain. Bukan dulu, tapi otak Oten itu seperempat. Di mana, Po? Ketawa. Lo kok ketawa? Di mana? Di mana ya kata gue lah, otak lo orang seperempat. Kalau ini kan kata nabi lo. Otaknya perempuan setengah. Iya, otak perempuan Islam setengah menurut hadis. Otak Oten itu seperempat. Loh, kok nangis? Aduh. Gimana sih? Ketawa aja. Enggak. Nggak terima. Gini, Kalau lu kan jelas ada dalil itu di apa ini? Di perkataan nabi lo. Iya, kenapa? Ada masalah? Otak ya kagak, siapa yang bikin masalah? Enggak, Berarti otak- otaknya gak Bu Yuni. nyampe, apalagi ngertiin Bu ayat Yuni, Alkitab ini. nggak apa-apa Bu. Dia tuh memang otaknya penuh. Cuman bagi Yesus dia itu Bani Kunarion, Bani anjing. Menurut Matius 15:26. Nah, makanya kalau baca Alkitab itu baca yang benar. Ini artinya kalau kayak lebu, Otak seperempat aja, nggak ada yang penuh. kayak lebu Menurut menghapus Yesus, dosa. menurut Yesus di Matius 15:26 orang non Israel itu Bani anjing. Jadi, Gua nggak tanggung jawab ya ya. kan, kalau kagak ngerti itu, Nggak tanggung jawab ya. ya Bu ini Yuni. yang tidak tahu, tetapi Yuni. tidak tahu bahwa tidak tahu nih, Ada, tapi otaknya tadi dibilang otak anjing. Mau cuman otak anjing ya. ya kan? Iya otaknya ada Bu Yuni penuh, cuman nggak berfungsi.
Ini yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa tidak tahu nih. Ini modelnya kayak gini nih. Apa sih, ngomong apa sih? Nah, itu aja kagak nyambung, otaknya kagak nyampe. Coba lah harus naikin yang pinter-pinter yang kayak gini ya lu. Aduh. Iya kan? Coba aku tanya Bu Yuni, Makanya mana kalau bacaan yang benar. yang pintar udah Kalau tobat lembu semua Bu menghapus Yuni. dosa ngawur. Kok Kalau dosa yang ente bener pada tobat? cium hajar aswad itu menghapus dosa tuh. Anak-anak Iya. ini ya dinaikin ya udahlah. Nah, lanjut. Males gue otak-otokan kayak gini. Yang on siapa? Ente yang on. Baca Alkitab yang ini tuh lembu menghapus dosa. Otaknya kagak nyampe, emang susah kalau gini. Oke, sini gue bacain. Mana Bible lu? Sini gue bacain. Nomor berapa? Kasih nomor berapa itu? Baca semuanya, itu proses sedang terjadi. Oke, baca Keluaran 29. Keluaran. Keluaran 29 satu perikop. Iya, Ya. baca satu perikop. Keluaran 29. 9. Nomor berapa? 29 berapa? Nomor berapa? Semua Bu Yuni. Ah, panjang nih, Mak. Mengenai pembaptisan. Oke. Dari nomor 14 ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar kemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, tuh. Itu ada komanya, ada titik bacaan yang benar. Dibaca lagi. Tetapi dengar. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus dosa itu apa? Itu dia menjelaskan yang di atas. Aduh, proses korban penghapus dosa itu bukan yang bakar teh lembu, bego kalau gitu. Iya betul, kotorannya harus dibakar, itu loh Otaknya kagak korban nyampe. penghapus dosa. Aduh, kau belajar lagi sana. Aduh, Otaknya yang kagak nyampe nih, ada proses yang di atas nih. Mana di atasnya apa? Yang mana? Baca dong dari atas. Aku udah baca. Yang di Tetapi ayat itu. daging lembu Tetapi jantan. daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Nah, di korban itulah penghapus dosa. korban Oke. penghapusan dosa. Nah, itu ya, proses yang di atas ini yang korban penghapusan dosa ini menjelaskan. Iya. tai lembu. Proses yang mana? Makanya baca, Po. Proses yang mana? Yaitu Ente apa? baca. Aduh, kenapa sih oten-oten ini bego-bego, sumpah aku malas. Yang bego ente, Pade. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus dosa itu yaitu daging, kulit dan kotoran. Emangnya teh lembu penghapusan dosa? Betul. Enggak baca yang di atasnya, baca dong. Aduh. Emang pada otaknya kagak Daging, nyampe. kulit dan kotorannya dibakar habis, sebab itulah korban penghapus dosa. Nanti kalau dikatakan ini kotoran Bisa deh pada otak-otaknya pada deh. lembu jantan ya penghapus dosa. Betul. Lagi baca tuh, lalu kau suruh Harun. Helicak. Helicak nggak ngerti apa-apa. Ganti Kenzo. Ya silakan Kenzo. Tanggapanmu. Nah bentar. Mas, ada lagi yang Aduh. tai lembu itu Dasar dah. dibakar roti itu di mana ya? Ada juga buat bakar roti itu di mana? Waduh, jangan itu dulu. Itu proses yang sedang dijelaskan itu di atas, baca. Aduh. Iya, prosesnya ya itu daging. Prosesnya ya itu. Dan kotoran harus dibakar. Proses apa lagi sih ini orang? Siapa sih ini? Nih ibu-ibu namanya siapa nih, Po? Namanya siapa ente, Po? Selamat siang. Jadi kalau yang masalah roti jela itu ada di Yeskial. Ya, jadi si Helicak ini harus makan roti seperti roti jela yang bundar dan dibakar di atas kotoran. Iya, itu nomor berapa tuh? Nomor berapa, Hos? Gimana, Wah, Hos? itu lagi tambah ngawur tuh. Helicak dibuang aja lah. Mau susah kan?
Di mana tuh? Yang Emang bakar. otaknya pada kagak nyampe. Oke. Boleh saya ISKL ngomong? 412. ISKL 412. Bentar ya Kenjo, kita selesaikan dua-dua aja ya tentang tai, tentang kotorannya. ISKL 412 ini kalau ini kotoran manusia. Kalau tadi kotoran lembu. Ya bentar bacain. Kita jangan ngarang, kita kan harus baca dengan yang betul. Nanti kita ada penistaan pula. ISKL 1104. Ya, ISKL 412. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. ISKL berapa, Mas? 412. Nah, bentar lah, aku pakai buku. Nanti kita penistaan pula 412. Kita nanti dikira penistaan. Kita baca dulu ya, sebentar ya Kenjo, kita bacakan. 4:12. Oke. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Dan kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Tapi ada lanjutannya. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa yang demikian. Mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang. Tak pernah aku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas, dan juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Pertama ini Tuhannya menyuruh mereka membakar di atas kotoran manusia, tapi diminta diskon nih, makanya disuruh di kotoran lembu diganti begitu ya, tentang Yeskel. Ya, silakan Kenjo. Anda tanggapin. Kenjo. Parah. Kenjo. Kan udah merajuk dia, Bu. Dia lagi nyari roti jelai. Lagi nyari roti dia, harap dimaklumi ya teman-teman. Ya, aku turun, aku mau pengajian, bye-bye. Ini Bu Yuni ini biang kerok nih. Ninggalin tai pergi deh. Iya, Bu Yuni ini lama-lama mirip Oten juga dia. Habis berak nggak cebok. Kacau kali ini memang Bu Yuni ini ya. Lama-lama memang sifat-sifat cotennya tertular juga memang. Itulah istilah kalau bergaul dengan penjual minyak, ya minyak wangi kita ikutan wangi. Join dengan penjual tai lembu, ya kita jadi bau tai lembu lah. Oke, ada Luis. Halo Louis. Halo Louis. Kenzo udah open mic nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, gimana Bang? Ya, saya mau bertanya nih. Ya, silakan, Bang. Biasa sekali bertanya goceng. Ya, sebentar aja, sebentar. Jadi, Quran kan mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab. Ya, dari mana? Kenapa Allah mengatakan menurunkan kitab Injil? Udah? Ya. Kenapa Allah menurunkan kitab Injil? Udah? Ya. Oke. Sebelum kita bahas Injilnya, kita bahas dulu apa sih itu kitab. Ya, kita ulas dulu mengenai kitab ya. Di dalam kaidah bahasa Arab, sekali lagi saya katakan, di dalam kaidah bahasa Arab, kitab dan mushaf adalah kedua hal yang berbeda. Jelas. Kitab
yang terpikir oleh teman-teman Kristen di Indonesia adalah suatu benda yang berupa buku berisi lembaran-lembaran kan gitu ya. Sementara kumpulan lembaran-lembaran itu disebut sebagai mushaf, kumpulan suhuf-suhuf. Sementara kitab jika ditarik ke akar katanya, kataba itu berarti ketetapan yang terangkum di dalamnya hukum-hukum baik perintah maupun larangan. Nah, di dalam perspektif Islam, bukan Islam saja ya, namun di dalam perspektif kaidah bahasa Arab, yang disebut sebagai kataba itu kitab itu nggak harus berupa buku, Pak. Itu poin pertama. Tidak berupa buku. Sampai sini jelas, Pak Luis? Ya, ya. Sudah. Nah, sekarang kita bahas Injilnya. Injil di dalam perspektif kaidah bahasa Arab pula, kalau kita tarik ke ilmu sorof, itu terdapat akar katanya tuh, apa? Najala. Ya, dari an-najlu yang artinya penerang. Gitu, Pak. Berbeda dengan perspektif kekristenan yang mengatakan Injil itu kabar baik, atau yang di bahasa Yunani itu evangelion. Kan gitu. Karena di dalam data sejarah, misalnya kalau saya menukil dari prasastinya Priene, Kaisar Agustus pun kelahirannya disebut sebagai Injil atau evangelion, yang berarti kabar baik untuk dunia, dan Agustus pun disebut the Son of God, anak Tuhan. Nah, ini berbeda dari apa yang dipahami oleh umat muslim kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu, Pak. Nah, kalau ditanya alasan kenapa Allah menurunkan kitab, yaitu ketetapannya. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam untuk memberikan informasi-informasi yang saya maksud di sini wahyu kepada Nabi Isa dan umatnya. Untuk apa? Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'budu, sembahlah dia. Siapa? Allah. Bukan sembahlah Nabi Isa. Karena kenapa? Nabi Isa itu seorang yang bertuhan, bukan ateis tuh. Itu salah satu isi di dalam ketetapan yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Injilnya. Silakan ditanggapi. Boleh saya nanggapi? Karena yang bertanya Pak Luis, berikan dulu Pak Luis ya. Setelah Pak Luis, Bang Kenzo pun silakan. Iya, karena kenapa saya bertanya demikian? Karena kata Injil itu adalah istilah yang dibuat oleh para rasul. Sementara Yesus sendiri tidak ada pernah yang namanya memegang kitab, tidak. Tetapi istilah Injil itu adalah buatan para rasul, merujuk kepada kesaksian surat-surat ya yang menceritakan tentang ajaran Yesus. Makanya jadi semacam apa ya? Jadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa jadi Injil itu dikatakan kitab, bahkan diturunkan? Sementara kata Injil itu sendiri dibuat oleh para rasul. Galatia 1 ayat 8. Itu loh, Pak. Coba Bapak baca Markus 1:14. Tidak ada satupun kata Injil dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada. Iya, yang ada itu evangelion. Gak ada Injil. Iya, makanya pada saat itu kan dibuat kan pada saat para murid itu mengajarkan kepada di luar bangsa Israel surat-surat dari Paulus. Makanya itu akar katanya dari kata-kata Yunani. Iya, evangelion. Iya. Kami nggak mengimani Nabi Isa itu dari bangsa Romawi Yunani. Terus kenapa ada kata Injil di kita, Bapak? Yang justru dia pertanyaan justru pada kitab Bapak, gitu loh. Hah? Kok kami?
Iya. Kenapa di kami? Di Kenapa? kalian Iya. original teksnya ada nggak? Di Iya, kalian kenapa? original teks kata Injil itu ada nggak? Bagaimana? Di kalian original teks kitab Injil itu ada nggak? Kata Injil itu ada nggak? Ya, Injil itu kan terjemahan dari Evangelion. Nah, dari mana dasarnya Injilion? Dari mana dasarnya bukan Injilion ya, Evangelion? Dari mana dasarnya Evangelion itu menjadi Injil tuh? Dari mana tuh rujukannya? Aku pengen tahu. Ya, kan Evangelion itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu kita Evangelion itu artinya apa? kabar baik. Nah, kabar baik di dalam bahasa Arab itu bukan Injil, tapi apa? Basyar. Mubasyiro birasuli min ba'di ismuhu Muhammad. As-Saff ayat ke-6. Mubasyir. Mubasyiro. Mubasyir. Itu kabar baik. Itu bahasa Arab tuh. Kenapa jadi Injil? Basyirah. Betul, Bang. Referensi kamu apa? Di dalam bahasa Arab, kabar baik itu basar, basirah, mubasyir, itu kabar baik semua itu. Bukan Injil. Dari mana tuh? Rujukannya Evangelion yang adalah kabar baik sampai ke Arab jadi Injil. Itu nggak tahu, nggak habis pikir aku tuh. Sementara Injil di dalam ilmu sorof itu tertarik lah maknanya anak jelu. Itu bukan buku. Sebentar. Itu kan terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Iya, kabar baik, ya kan? Evangelion itu kan. Kalau Bapak bilang bahasa Yunani itu terjemahan, terus apa original teksnya? Begini, sebentar. Iya, jadi Evangelion itu yang justru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makanya dasarnya apa? Dasarnya apa? Evangelion itu kan good tidings, kabar baik. Sementara kabar baik itu di dalam bahasa Arab itu basar, basirah, mubasir, itu kabar baik semua, bukan Injil. Injil itu penerang. Sebentar, kenapa jadi ke dalam bahasa Arab? Loh, Injil dari mana? Injil itu bahasa mana? Injil itu terjemahan dari Evangelion. Iya, nggak ada Injilion, nggak ada Injilion. Kabar baik itu, kata kabar baik itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Evangelion, nggak ada Injilion. Injilion itu dari mana? Injilion itu dari mana itu? Ya. Ya, jadi kata kabar baik itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kenapa Anda bertanya? Maksudnya begini loh ya. Kekristenan di Arab itu baru memegang kitab berbahasa Arab pada tahun 867 Masehi, abad ke-9. Pure di sini Islam mutlak datang di abad ke-7 dan lebih dahulu menggunakan kata Injil di mana surah Ali Imran ayat yang ke-3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi dan seterusnya. Di sana ada kata Taurat wal Injil. Nah, Al-Quran lebih dulu menarasikan mengenai kata Taurat dan Injil. Di dalam Hebrew-nya Torah, di dalam Yunani itu Evangelion. Kapan Quran di kanon? Quran tidak mengalami kanonisasi seperti kitab kalian. Kalian aja yang di kanon-kanon, kitab kami nggak di kanon. Jadi terus yang dikumpul-kumpul musab-musab itu apa? Bedakan definisi kanonisasi dan kodifikasi. Iya, jadi Coba definisi kanon apa? Gini loh. Jadi sebuah Definisi keracuan. enggak. Sekarang kan Anda bilang Al-Qur'an itu di kanon. Definisi kanon itu apa? Coba jelaskan sama saya definisi kanonisasi itu apa? Ya, secara ringkasnya disusun ulang. Kanonisasi artinya disusun ulang gitu. Ya. Al-Qur'an itu tidak mengalami kanonisasi berarti. Pertanyaan itu gini loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam firman-Nya itu menggunakan istilah yang diciptakan oleh para rasul? Sejak kapan para rasul menciptakan istilah Injil?
Sejak Baca kapan? Galatia 1 ayat 8. Oke, Galatia 1 ayat 8. Di mana di situ ada kata Injil? Ya itu tadi Evangelium. Enggak, kita buka aja Galatia 1. Sebelum itu ketemu boleh saya nanya? Enggak apa-apa. Aku Oke. Tadi saya ikutin. sabar, jangan dikeroyok, jangan dikeroyok. Bukan, mumpung dia nyari, dia kan masih mute. Boleh nggak? Bukan, sabar dulu, satu-satu lah. Kalian kok keroyokan gitu? Oke ya. Tadi dikatakan Ya, silakan di Kenzo, dalam kalau ada apa, di Kenzo. dalam Galatia 1 butir ke-8 ada Injil katanya. Gitu. Pengajaran para rasul. Dengarkan baik-baik wahai umat korban terjemahan kitab Salemba ya. Luis, ini yang Anda minta Galatia 1 butir ke-8. Di dalam terjemahan LAI-nya memang ada kata Injil. Namun di dalam Yunaninya ini kata kerja, sementara Injil itu kata benda. Evangelizitai dan evangelisameta itu adalah kata kerja. Pemberitaan, bukan Injil. Injil nggak ada di Galatia 1 butir ke-8. Itu hanya ada di terjemahan LAI. Diam dulu, sabar. Aku kan menjelaskan nih. Dikatakan di Galatia 1:8, ala kaihan hemeis agelos en orano evangelizetai. Evangelizetai ini adalah kata kerja, bukan kata benda. Sementara Injil itu kata benda. Apa buktinya bahwa penerjemahan kata Injil di Galatia 1 butir ke-8 ini adalah salah terjemahan? Aku tinggal adu aja. Di dalam terjemahan kau yang lainnya, ya. Di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation edisi yang ketiga, namun sekiranya kami atau malaikat dari sorga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Jadi evangelizetai ini adalah pemberitaan, memberitakan. Itu kata kerja, bre. Nggak ada Injil di Galatia 1 butir ke-8. Paham? Sudah. Iya, silakan. Mana kata Injil di Galatia 1 butir 8 di original teksnya? Ya. Iya, jadi Kristen itu tidak pernah mengatakan kalau Injil itu sebuah kitab. Yang mengonotasikan Injil Enggak, itu sebuah aku kitab adalah kalian. enggak, jangan kabur kau. Aku pengen di Galatia 1 butir ke-8 mana kata Injil di original teksnya? Iya, memang pemberitaan. Injil pemberitaan. Original teksnya mana kata Injil? Mana original teksnya kata Injil? Ala kaihan hemis angelos ex orano evangelizetai humin parho evangelisameta humin anatema esto. Mana Injil? Injil mana Injil? Di original teksnya mana Injil? Ya itu tadi kan sudah kamu kasih tahu tadi. Mana Injil? Mana Injil? Baca pun di terjemahan itu mana Injil di situ? Aku bukan anak kecil paman yang bisa kebodoh-bodohi, serius. Kalian baca kitab full subtitle sama nih kan? Boleh saya ngomong? Belum. Aku mau minta mana kata Injil di sini. Atau Kenzo mau bantu? Kamu. Kenzo, Ya. kau buktikan di mana kata Injil di Galatia 1 butir 8. Kamu membaca bahasa Yunani tapi seperti membaca bahasa Indonesia. Mana kata Injil? Gimana sih? Mana Evangelion? Mana Evangelion di sini? Mana Evangelion? Mana? Di situ tidak ada Evangelion. Itu kan maksudnya kan Kalau nggak ada Evangelion, berarti nggak ada Injil di Galatia Kata siapa 1 butir tidak ada? 8. Jangan kamu Mana? memaksakan. Makanya izinkan saya bicara. Injil diterjemahkan Izinkan oleh saya LAI. bicara. Oke, kau Kamu bilang dengarkan kamu tidak baik-baik. anak-anak. Injil diterjemahkan oleh LAI dari kata Evangelion. Sekarang buktikan di mana di Yunaninya Galatia 1 butir 8 ada Evangelion. Silakan. Emang Evangelion berbahasa apa? Yunani. Yunani apa Ibrani? Yunani lah. Ah, ini nih. Enggak, saya Kok tanya 20? jawab aja dulu. Yunani.
Oke, oke. Bisa saya ngomong ya? Tadi saya ikuti narasi kamu. Injil itu dalam bahasa Arabnya tadi penerang ya? Coba, kalau saya salah di berbenar. Aku nggak akan menjawab pertanyaan baru Enggak, sebelum kenapa bisa kamu dibuktikan Oh, kau diam dulu, Kenzo. Kenzo, aku bukan takut, Kenzo. Takut. Cuman Nanti kau... saya ke situ. Enggak, Kita harus enggak. dari awal dulu. Nah, ini nih logical fallacy nih. Kalian berdua, aku sendiri. Luis udah nanya satu pertanyaan dan aku jawab secara tuntas menggunakan terminologi dan etimologi. Paham kok ya? Kitab aku tarik ke akar kata, Injil aku tarik ke akar kata. Aku cuma minta satu, buktikan ada evangelion di dalam Galatia 1:8. Mana evangelion di sini? Aku cuma minta satu kata loh. Buktikan ada evangelion di Galatia 1:8, silakan. Evangelion itu non ya, non nominatif, maskulin, singular. Dia kata benda, bukan verb, bukan kata kerja. Sementara evangelisameta sama evangelisameta dan evangelizetai itu adalah kata kerja. Ayo. Iya, nggak ada kata Injilnya. Cuman aku pengen tahu di mana Evangelion di Galatia 1:8, silakan. Aku minta satu kata loh. Kalau nggak ada, rujukan penerjemahan kata Injil di dalam terjemahan Ela itu gabrul. Nggak ada dasar. Dua 20 kali ke gereja cuma disodorkan terjemahannya. Kalian berdua ya, Luis sama Kenzo ya. Menyedihkan, serius. 20 kali ke gereja nyanyi cuma jadi bohlam gereja. Ya, rujukannya tadi kan sudah jelas tuh, pemberitaan kabar baik. Itu yang dimaksud. Gak ada pemberitaan kabar baik, Pak. Di sini gak ada evangelion. Jadi kalau kamu meminta yang namanya kata benda, itu tidak ada. Maka nggak ada Injil di Galatia 1:8. Clear kalau gitu. Karena Injil itu kata benda, bukan kata kerja. Paham? Ya ini kan kata kerja, gimana sih kamu ini? Injil itu kata benda atau kata kerja? Evangelion itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja, pembedaan. Injil kata kerja. Oh, bapak kau kepala sekolah. Di mana kau belajar? Kalau kepala sekolah. Kau di mana belajar Injil itu kata kerja? Yang justru yang menjadikan konsep Injil itu adalah kata benda kalian. Makanya kamu menarasikan itu musab-musab kitab. Injil kata kerja. Injil kata kerja. Kau bisa membedakan nggak apa itu Injil dan menginjili? Kau bisa bedakan nggak? Memang berita kata benda, berita kata benda. Hah? Berita kata benda atau kata kerja? Memberitakan itu kata kerja. Makanya Jadi sekarang apa lagi begini, Bre. selesai? Evangelion atau Injil itu kata benda, bukan kata kerja. Di sini nggak ada evangelion yang berupa kata benda. Makanya nggak ada kata Injil di dalam terjemahannya, seharusnya cuman diada-adakan oleh penerjemah kitab kalian. Apa buktinya? Aku tabrak doang ke ILT 3 hilang kata Injilnya. Ada nggak terbaca kata Injilnya? Injil kata kerja kata dia. Aduh, memang nggak salah aku bilang-bilang oknum Kristen ini limbah Yunani gitu. Tidak pernah di dalam pemahaman Kristen tidak pernah yang ada yang namanya kitab Injil. Itu tidak pernah memegang kitab Injil. Tapi pemberitaan mengenai ajaran Yesus, mengenai kedatangan Yesus, maka itu adalah bentuk kata kerja, bukan bentuk kata benda seperti kalian.
Yang jadi pertanyaan, kenapa justru istilah yang dibuat oleh para rasul itu dijadikan firman oleh Tuhan kalian itu loh. Kenapa dia mengambil istilah dari yang diciptakan oleh para rasul? Sejak kapan para rasul kalian itu menciptakan istilah Injil? Kau jual-jual Galatia 1:8, dah aku buktikan di Galatia 1:8 gak ada kata evangelion di sana, gak ada Injil di sana. Terus kau mau gunakan apa lagi? Kau mau jual dalil apa lagi, woi? Saya mau ngomong hanya ngikutin narasi kamu dulu saya. Ya, saya ikuti dulu narasi kamu. Tadi kamu bilang Injil dalam bahasa Arab itu penerang ya? Jawab dulu, jawab. Itu omongan kamu loh. Apa kamu bilang tadi arti Injil? Ya. Di dalam bahasa Arab, Injil itu kalau ditarik di dalam ilmu sorofnya, najala, anajelu, itu penerang. Oke, penerang ya. Ah. Kalau kitab penjelas itu apa? Penerang sama penjelas apa bedanya sih? Kenapa tidak beda? Penerang kalau di tahrif menerangkan bisa. Penjelas kalau di tahrif penjelasan bisa, apa bedanya? Penerang itu bisa cahaya menjelaskan. tidak? Penerang itu bisa cahaya tidak? Nah, di sini kau kekurangan Jangan kosakata. di sini, jawab dulu. Penerang itu bisa cahaya tidak? Kau pernah diterangkan oleh guru kok nggak rumus MTK? Emangnya guru Itu kau senterin diterangkan. kepala? Itu diterangkan. Makanya dikatakan penerang. Makanya. Jadi di mana lebih tinggi penerang dan penjelas? Kau pernah sekolah nggak sih? Iya, saya tanya, saya pernah sekolah. Nggak. Kau pernah sekolah kan? Pernah nggak guru kau tuh ngomong, anak-anak dengarkan dulu ya, ibu mau menerangkan. Emangnya kepala kau disenter pakai bohlam? Itu menerangkan. Beda dengan penerang. Dasar tengok lah. Penerang dan menerangkan itu beda. Otak siapa yang korslet? Apa yang dimaksud penerang? Coba jawab dulu. Apa yang dimaksud penerang? Coba kau Coba itu jelaskan dulu kepada jawab. aku. Jangan coba Enggak. itu dulu jawab. Kenzo. Dari Ini kan hanya masalah tasrif nih. Ini kan hanya masalah definisi. Coba kau jelaskan kepada aku apa bedanya menerangkan, diterangkan, keterangan. Coba kau jelaskan sama aku dulu 3 kata nih aja. Menerangkan, diterangkan, keterangan. Aku pengen tahu. Coba kau jelaskan sama aku dulu. 3 kata nih. Kau diam dulu, wes. menerangkan itu, Woi. biar saya Kau diam dulu, jawab. Wes. Menerangkan itu, ya, orang memberi atau memperjelas sesuatu makna atau menceritakan sesuatu alur. Diterangkan alur itu yang dia perjelas. Keterangan itulah alur itu. Udah, sekarang penerang apa artinya? Penerang apa artinya? Oke. Definisi kata P sebelum masuk ke kata kerja itu maksudnya apa? Contoh nih, pemberi. Coba. Itu tidak semua. Karena ada kata khusus. Pemberian, memberikan. Itu tuh kata akar katanya apa? Jangan selalu kemasuk akar kata. Loh, di situ Kenapa konsepnya kamu harus kalian. selalu akar kata? Loh, di situ konsepnya kalian. Saya Karena tanya kenapa? kamu, Di yang dalam perlu ilmu dilihat. beda Kenzo. Kau pahami sekali lagi, beda Kenzo. Bahasa Semitik, 3 bahasa Sem dengan bahasa non Semitik itu pembedanya ada di akar kata Kenzo. Makanya yang kami pahami, contoh masjid itu bukan bangunan. Kalau ditarik akar katanya sajadah, tempat sujud, itu pun masjid disebutnya. Beda Kenzo, kalian nimbah Yunani. Beda Kenzo, beda. Makanya kosakata bahasa Arab itu sangat kaya. Karena kenapa? Ditarik saja ke akar katanya, satu kata itu bisa menciptakan 20 makna kata yang berbeda. Kenzo. Hotel nimbah Yunani.
Ayo dong gitu, open minded dong. Begini. Pemberi Dulu kan seorang kau suruh pemberi. saya open, kau ngomong. Begini, kalau kau bilang itu kaya, ya kan? Kamu pilih dong kosakata yang tidak perlu harus diperdebatkan. Berarti tinggal pilih kan? Jadi sekarang saya tanya kamu secara bahasa Indonesia dan yang kita pakai. Kalau penerang itu biasanya apa? Contohnya begini loh. Kosakata Kenzo. A, B, C, D, E, F, G. Kenzo. Ini artinya satu. Tapi untuk kan kondisi tengoklah. yang tepat harus ini. Kan bisa dipilih kan? Kenzo, di dalam ilmu bahasa Indonesia, penerang itu sinonimnya pelita. Ya. Nah, Kamu diam, tadi diam. bahasa Kau Indonesia diam. enggak? Kok diam? Kok alamak. Gini ya teman-teman ya, jujur aja ya, aku jadikan diskusi untuk siang hari ini cuacanya mendung adem itu sebagai ujian untuk aku biar lebih sabar. Nanti pas bulan puasa itu bisa lebih sabar lagi kan ngadapi makhluk pemakan ketombe kayak gini. Kenzo mantan karyawan Philip. Aku nggak mau kalian seret-seret tema kalian, tidak. Aku hanya ingin dibuktikan mana Evangelion di Galatia 1:8. Luis, Kenzo, nggak usah kemana-mana. Buktikan bahwa ada kata Injil atau Evangelion di Galatia 1:8. Silakan. Buktikan dulu ucapan kamu. Pelita itu menghasilkan apa? Emangnya guru itu dikatakan sebagai sumber pelita? Nah, tengok nih logical fallacy nih. Di dalam lagu daerah ada lagu yang menceritakan tentang guru yang disebut sebagai pelita terhadap bangsa. Emangnya guru Ya itu karena dia kepala percaya? cahaya. Guru itu cahaya. Nah, sama. Iya katanya juga lagi. Guru itu cahaya sama, Bre. Guru itu juga pelita kan. Guru itu penerang Iya, dia kan. cahaya loh. Dia Guru itu memberikan penerang kan. Penerangan. Sekarang kalau dikatakan guru itu penerang, apakah kepalanya ada bola lampu? Emangnya kepala guru itu bola lampu? Kan lari kamu kan ke situ kan. Bola lampu. Emang cuma bola lampu yang ngasih cahaya? Loh, kalau dikatakan guru itu sebagai penerang, apa bedanya sama anak jelu? Aduh capek saya ngomong. Kita ke bahasa Indonesia dulu. Makanya saya bilang, kalau kamu mengaku sesuatu itu kata, dengar ya. Kalau kamu mengakui sesuatu kata itu mempunyai makna yang banyak atau makna yang kaya, kamu tinggal pilih mana kata yang cocok untuk makna kalimat tertentu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Itu maksud saya. Dari sekian banyak kata yang bisa digunakan, kenapa Yesus menggunakan kata si anu di dalam Matius 26:18? Coba kau tanya Yesus dulu. Di dalam Matius 26:18, pergilah ke kota kepada si anu. Kenapa Yesus menggunakan kata si anu? Coba Dari dulu sekian kita- banyak kata yang bisa. Oke, kan kita membahas soal Kan kami tidak, kan saya dari tidak sekian bilang banyak. dari tadi. Oke, Kalau di enggak, kami itu kayak enggak. makna. Sekarang kan Nggak ada kita saya ucapkan apa. Kamu yang ucap dari tadi. sekian Makanya banyak saya kembalikan dari ke sekian ucapan banyak dulu. kata yang dari sekian banyak kata yang bisa digunakan secara tepat, kenapa Yesus ngomong si anu di dalam Matius 26:18? Silakan. Apa pernah saya mengucapkan kami itu kayak kosakata? Tidak kan? Kamu yang selalu mengucapkan kaya kosakata. Jadi tunjukkanlah kalau yang kaya itu sebenarnya. Itu loh. Loh, Yesus kemiskinan kosakata. Kok gue lari ke Yesus? Paham, makanya aku bilang pahami makna. Kamu bilang kamu tidak anak-anak. Kamu nanya saya pernah sekolah atau tidak? Enggak. Yesus kemiskinan kosakata enggak? Hah? Yesus kemiskinan kosakata. Dengar. Justru karena Yesus itu mengetahui umatnya pintar, dia tidak perlu harus memilih-milih kata. Loh, Pahami? terus si Tidak anu perlu. Dengar dulu saya bicara. terus si anu itu siapa? Si anu di dalam Matius 26:18. Kita jangan lari ke situ. Konteksnya masalah kaya Loh. kosakata. Sedikit Ya dulu ya kan? Kenjo ya. Ya, saya mau turun nih. Jadi itu saya bertanya itu, kenapa sih Allah itu memakai istilah yang dibuat oleh para rasul
ya Para rasul kau nggak pernah ngomong oleh Injil. para rasul Yesus. Para rasul kau nggak pernah ngomong Injil. Ya. Jadi kalau Jangan saya katakan ikutin, pernah. Enggak, Luis. bentar saudaraku. Kalau saya Bagaimanapun ikutin kesimpulan kata kau dia Luis, ini, kau bentar. Dia Beneran. mau turun Kenzo, teman kau mau turun Kenzo, kasih dulu. Nanti kau baku hantam sama aku suka-suka kau. Gini Pak Luis ya, kalau kau katakan Al-Quran mencomot istilah yang dibangun oleh para apostolos sekalian tentang kata Injil, poin pertama, di dalam Galatia 1 butir ke-8, Kamu langsung kepanasan belum? bukan, kan Bapak mau turun nih. Sebelum Bapak meninggalkan tai, saya nggak suka Kristen itu mau turun ninggalin berak, saya nggak suka. Mending langsung turun aja gitu, nggak usah kasih kesimpulan. Kalau kata Anda, apostolos Anda itu menggunakan istilah-istilah Injil katanya. Buktinya Anda menjual Galatia 1 butir 8 tadi. Nggak ada evangelion di sini, Bapakku. Nggak ada. Dan yang kalian temukan kata Injil itu cuman ada di Kodeks Salemba, buatan LAI, di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Oleh siapa penerjemahnya? Anwar Chen dan rekan-rekannya. Giliran aku tabrakin Galatia 1 butir 8 pakai ILT 3 bukan TBLAI. Hilang Injilnya guys. Hilang Injilnya. Hilang kata Injilnya. Karena kenapa? Memang gak ada evangelion di original teksnya. Ayo dong, kalian alamak. Udah korban terjemahan LAI. dengar dulu. Kamu bilang tadi Injil itu adalah kitab penerang, oke? Dan Quran itu kitab penjelas. Iya enggak? Kalau saya salah coba. Mana yang benar? Coba. Tolong dijawab. Al-Quran itu tujuannya banyak, Bre. Bukan. Ada ayatnya mengatakan kalau dia penjelas segala sesuatu. Kamu akui Kenzo. atau tidak? Iya. Oke, berarti sepakat ya. Tadi sesuai dengan ucapanmu, penerang Kenzo. dan penjelas itu setara. Kenzo, Dengar dulu, itu dulu jawab. Itu setara ya, sama ya? enggak, Kenzo. Kok enggak? Kenzo, bentar, Kenapa kamu Kenzo. takut kalau saya yang nanya? Enggak, Saya kembali bertanya. Kenzo. Penerang dan penjelas itu kamu bilang tadi sama. Dengarkan dulu aku Kenzo, dengarkan dulu. Menurut kau Yesus itu membaca kitab enggak? Jangan ke situ dulu, nanti saya jawab itu. Ini Kenapa dulu, takut ucapanmu bahas dulu. Yesus? Semua ucapanmu nanti saya ikuti. Ini juga ucapanmu. Enggak. Kau dari tadi Kenapa enggak kamu mengikuti takut? ucapanku. Enggak, aku enggak Kenapa takut. tidak Buktinya. ucapanmu? Coba kau open cam. Aku open cam nih. Dari mana aku takut? Ayo. Tidak harus kelihatan Bisa baru open takut. cam. Aduh. Tapi kamu pintar. Menyembunyikan sesuatu atau mengelak dari sesuatu itu ada definisi takut. Siapa yang mengelak? Oke, kamu tidak mengelak. Gini ya, Ucapanmu. Kenzo. Tunggu. Sekarang kok aku minta kau open cam boleh? Sekarang biar kita enggak Tidak perlu open cam. Enggak. Aku butuh kau open cam. Sekarang siapa takut siapa tidak tuh terbukti. Ayo, berani open cam enggak? Siapa yang takut, siapa yang tidak takut sekarang ini, ayo. Biar kita bisa kelihatan ilmunya pada saat memaparkan data, beneran bisa baca atau cuman jualan obat doang di atas ini. Ayo. Aku nggak mau diskusi sama orang bodoh, menurunkan standar keilmuanku. Capek-capek belajar gitu kan. Lu saya bodoh, saya mau menanya. Enggak. Ya kan? Aku Menanya nggak mau ucapanmu, waktu. saya. Cepat open cam. Mute aja. Kenapa takut open cam? Hah? Kenapa Saya- takut open cam? Oh, itu privasi saya. Paham privasi? Apa privasi? Muka privasi? Hah? Itu Buka privasi. Iya dong, itu jati diri Ya saya. udah, Pada kalau kondisi privasi- tertentu itu bisa. Aduh, tapi orang sekolahan. Kalau wajah itu privasi, jangan muncul di forum perdiskusian. Kalau takut diketahui. Apa semua forum perdiskusian itu harus menunjukkan muka? Kalau sudah itu generalistis, baru kamu bisa ngomong kayak begitu. Yang kau bahas ini agama atau politik? Coba.
Aku tidak bahas politik. Saya kau bahas agama. narasi kamu. Agama. Ya, yang kau Narasi bahas ini kamu kan yang saya agama. bahas. Gini. Yang kau bahas sekarang ini sama saya adalah keagamaan yang sifatnya itu sensitif. Kalau Anda salah menyebutkan dalil, apa pertanggungjawaban Anda? Apa jaminan Anda? Emang saya ada ngucap dalil? Tidak kan? Enggak, kan gini bre. Di dalam kaidah perdiskusian, ya, kan supaya meminimalisir suatu penghujatan, maka dibutuhkan jaminan dari pihak narasumber. Kau aja takut identitas kau diketahui. Maksudnya, kau ngaku-ngaku membawa ajaran kebenaran, tapi yang dipakai bukan akun beneran gitu. Apa Kan saya lucu. membawa ajaran kebenaran saya bilang? Oh, jadi yang kau gunakan itu atau yang kau bawa di sini itu ajaran kesalahan. Saya hanya membahas bahasa yang kita pakai sekarang sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Itu loh. Coba kau baca Galatia 1:8 di atasnya dulu. Ada kata Injilnya enggak? Itu aja yang terus kamu bahas. Sekarang saya bukan ke situ larinya dari tadi. Saya ngikutin bahasa kamu loh. Aku ngikutin bahasa kalian berdua juga dari tadi. Yang satunya udah turun gitu. Emang ada saya bahas-bahas Injil rupanya. Terus yang kau bahas dari Saya tadi itu bahaskan apa? bahasamu. Terus yang kau bahas dari tadi itu apa? Bahasa kamu itu penempatan bahasanya, maknanya. Oh, kau S2 bahasa Indonesia. Aduh, bukan. Kok kenapa harus ke situ nanya? Loh, kau mengkritisi kau. Halo? 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 Ah, udahlah, nggak kedengaran lagi hostnya.